Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua ikutin saya bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Angkat tangannya semua baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ya'tika fi hadzal masjid billahi ta'ala. Hadirin wal hadirat sekalian yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan zahir batin kita dunia akhirat. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan beliau guru kita yang kita telah berpisah 2 bulan namanya. 2 bulan namanya, kira-kira kangen enggak sama beliau? Al-Habib Abdullah bin Ja'far Asgar. Kita doakan mudah-mudahan Habib Abdullah, kakak-kakak beliau, adik beliau, Habib Hasan dan Habib Qasim, mudah-mudahan sekeluarga beliau panjang umur, sehat afiat, rezekinya lancar, halal barokah, podcastnya lancar, hababnya lancar, ABD-nya lancar, elunya beli, amin. Pada punya duit, pada punya kuota, biar jadi views tetapnya beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak pula ketinggalan ada Ustaz Abdullah dan para asatidah yang ada di tempat ini, di Masjid Hanifah yang mulia ini. Alhamdulillah. Jadi untuk masalah pembukaan, tadi saya bilang, Bib, ini seriusnya pembukaan nih. Saya bilang begitu kan waktu Abdullah bilang, udah capek Bib begitu, ditambah lagi banyak musibah di mana-mana, betul nggak? Lagi ini daerah apa nih? Kota apa? Depok kan. Tadi malam anak habis jalan sama Habib Hasan. Pas lagi jalan itu di daerah Margonda. Kemudian saya mau balik ke sini, ya saya nggak bisa jalan kemana-mana. Macet, berangkat dari 6:30 pulang setengah 11, hampir jam 11 nyampe sini. Luar biasa. Udah kayak dari sini mau berangkat ke Tol Cipali. Padahal cuma Margonda di sini doang. Kenapa? Karena pohon-pohon pada rubuh katanya, betul enggak? Betul. Ada yang dari Margonda ada yang dari Beji ada. Masya Allah, luar biasa, dari mana-mana pada datang ke sini. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita. Bagaimana tidak barokah ketika ada musibah dimanapun itu, fala talumanna illa nafsah. Jangan pernah salahkan atas musibah apapun kecuali kepada dirimu sendiri. Pasti ada penyebab, diri kita dan orang sekitar di wilayah kita yang berbuat maksiat, kemudian Allah tidak ridha. Jangan salahkan, wah itu apes tuh pasti gara-gara dia. Ini ulah pemerintahnya begini. Tuding sana tuding sini kayak dirinya benar. Gak boleh begitu. Kalau seandainya dia salah, antum mampu benerin, silakan. Tapi kalau bukan makomnya, benerin diri kita. Dan itu yang lebih adil untuk bisa memperbaiki siapapun. Bahkan apabila ada musibah yang turun,
maka musibah tersebut tidaklah Allah turunkan, melainkan perkara yang ada di wilayah itu sebab kita datang ke tempat tersebut, sebab kita pernah singgah ke tempat tersebut, atau sebab pikiran kita pernah nyampe ke tempat tersebut, namun diri kita adalah orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Makanya oleh karena itu adanya majelis sholawat kepada Nabi kita Muhammad, zikir. Tadi Habib Abdullah juga bilang ada ta'aluk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal semacam ini bisa meredam murkanya Allah, bisa meredam bagaimana setiap musibah yang terjadi semuanya Allah akan kikis pelan-pelan. Allah akan berikan keselamatan sebab adanya satu orang yang berzikir kepada Allah. Maka bagaimana kalau seandainya di kota Depok ini, di wilayah kita, banyak orang-orang ahli ibadah, banyak orang-orang yang kembali kepada Allah tatkala dia berbuat maksiat, banyak majelis zikir yang dibuka kembali, akhirnya itu menjadi sarana tempat untuk bisa orang kembali kepada Allah. Masjid dibuka kembali menjadi sarana ada orang yang sholat di tempat tersebut. Tempat-tempat ibadah dibuka sehingga mudah untuk orang mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan takut tentang musibah. Yang paling ditakutkan adalah musibah bagi diri kita. Paling enggak bukan musibah. Kalau di Indonesia kita masih enak, hujan paling hujan apa? Air. Ya kan, ada orang yang kena musibahnya musibah larva, api. Gimana kalau seandainya itu Anda? Ada juga waktu pas saya di Yaman, itu musibahnya badai-badai pasir gurun. Di mana-mana, setiap wilayah macam-macam. Indonesia untung cuma air, untung cuma air. Jadi syukurin setiap apapun. Namun ada Habib Abdullah bin Ali bin Syahab. Beliau Habib Abdullah bin Ali bin Syahab, ketika ada masalah, ketika ada musibah, apa yang beliau lakukan? Beliau kepikiran. Musibah turun, bolak-balik jalan kepikiran sama musibah yang turun tatkala itu. Oh, tiba-tiba langsung saat beliau itu berpikir akan musibah-musibah yang turun di wilayahnya, hari itu juga tertimpa lagi musibah berikutnya. Apa yang beliau lakukan? Bukan beliau menuding orang lain, beliau beristighfar, beliau bersholawat, beliau baca Quran satu hari full untuk ibadah, tidak pernah ketemu manusia ketika hari itu turun musibah. Hadirin hari ini musibah hujan turun, badai ada, kita sosmed ini aktif, lihat ini musibah ini, biasa aja. Kitanya tetap melanjutkan maksiat. Apa yang kita lakukan terhadap negara ini? Artinya kita semua juga merusak alam ini dengan kekuatan kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hal ini menjadi renungan. Yang terakhir adalah ketika adanya majelis-majelis zikir, ketika adanya majelis menjadi peredam, ini juga menjadi sarana wasilah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majelis yang semacam ini adalah sarana ketika adanya musibah. Ternyata Allah sangat amat meridhai orang-orang yang hadir majelis. Kenapa? Ternyata Allah melihat tatkala diberikan musibah ada beberapa golongan orang yang sadar. Ada beberapa orang yang mana akhirnya itu betul-betul menyadari akan hal tersebut. Seperti halnya kasus yang mana ditimpa oleh Nabi Musa alaihissalam. Satu hari Nabi Musa alaihissalam waktu pas lagi jalan-jalan, kemudian lihat ada satu orang, kemudian ini bagian perutnya dimakan oleh anjing, sampai dia dalam keadaan hidup ini keluar darahnya, keluar sebagian daripada isi perutnya. Pernah lihat orang yang gitu? Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan dari hal yang demikian, musibah apapun, amin. Ketika Nabi Musa melihat, wah keadaannya semacam ini, ditengok itu diusir, binatang yang ada diusir oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Musa melihat, ini orang masih hidup. Coba, tatkala semacam itu dari perahu sampai keluar semua beberapa organnya, kemudian darah berceceran di mana-mana, itu Nabi Musa kaget, masih hidup. Yang lebih kaget lagi, Nabi Musa lihat orangnya ternyata ahli ibadah. Coba, ahli ibadah tapi keadaannya semacam itu. Kemudian karena Nabi Musa adalah kalimullah, maka Nabi Musa yang paling untuk bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naik ke bukit Tursina, kemudian tanya, ya Allah,
perihal apa kejadian yang semacam ini terjadi menimpa kepada orang ahli ibadah, namun ada musibah semacam ini. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, ini orang yang engkau lihat dalam keadaan dia beribadah, tapi dengan ibadahnya dia dimakan oleh anjing semacam itu karena permintaan dia sendiri. Nabi Musa heran, ada orang dimakan organnya, dirobek oleh anjing sampai betul-betul keluar berceceran darahnya, tapi dia masih hidup. Itu permintaan dari orang. Dia kan orang oleh ini orang, bukan malaikat, apalagi setan. Ya, ketika pas ditanya begitu Nabi Musa heran, maka dijawab, ternyata orang ini minta sama Allah, dia minta satu amalan yang mana bisa menggugurkan semua dosa dia, mengangkat derajat setinggi mungkin, diberi pahala yang sangat amat besar, tapi dengan cara tidak beribadah sama sekali. Apa amalan tersebut? Maka timpakan kepada saya. Ya kayak gitu akhirnya. Amal ibadah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ribuan pahala yang besar, diampuni dosanya seketika, dinaikkan derajat, tapi tidak dengan ibadah. Dengan apa? Dengan adanya musibah yang diderita oleh orang tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya orang Depok berarti lagi disayang sama Allah. Sesungguhnya kita yang ada di Depok, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ingin mengampuni dosa kita semua. Dengan adanya musibah yang terjadi tadi malam maupun kapanpun dan yang akan datang mungkin, itu artinya Allah betul-betul peduli sama orang-orang Depok dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan kepedulian ini kita makin sadar dan makin kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan ilahnya adalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan warga Depok kita semua dan orang-orang muslim manapun bangsa Indonesia, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat setiap penyakit yang ada. Apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Apabila ada orang yang berbuat dosa, malam ini Allah ampuni semuanya. Apabila ada sesuatu yang dia takuti dari orang maupun apapun bentuknya, mudah-mudahan Allah jaga, Allah selamatkan, Allah tutup rapat aib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang bisa dekat dengan Rasulullah, bisa dekat dengan Habaib Habib Abdullah bin Ja'far Asgad dan Nurul Mustafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kumpulkan di surga bersama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa atina husna bi hurmatihim wa atina bi tariqatihim wa ma'afatihim min al-fitan wal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.